Halo Sobat Komunikes, kembali lagi dengan gua Hasan Rifki di Komunikes Podcast. Oke, di episode kali ini gua bakal membahas tentang toxic relationship, tentang pertemanan. Ya karena pada hakikatnya itu manusia adalah makhluk sosial dan tentu ya apa perlu yang namanya orang yang ada di sekitarnya untuk berbagi pikiran atau tentang perasaan mereka, untuk mencurahkan hati, ya kan. Pokoknya di sini tuh kita membahas tentang pertemanan yang tidak sehat. Dalam hubungan itu memang ada kalanya, ada manisnya, ada juga pahitnya. Dan gue di sini ya bakal membahas soal tentang pahitnya aja sih ya. Soal manis mah udah terlalu biasa. Oke, kali ini kita udah kedatangan tamu dari universitas salah satu di Jogja, yaitu Mbak. Halo semuanya, nama aku Ernatri, aku dari Jogja Film Academy. Oke, gimana Mbak kabarnya? Ya sehat-sehat sekarang, alhamdulillah. Wah, sumpah sih ini pandemi ini kan Iya, bener banget. bikin Harus kita- tetap semangat, harus tetap berkarya terus. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. amin. 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 Tentu yang berkarya. Ya tentu seperti ini lah, tentu yang berkarya. Iya. Gimana nih Mbak? Menurut Mbak itu dalam pertemanan tuh pernah nggak sih ngalamin yang sesuatu yang toksik gitu? Oke. Kalau untuk toxic ini ya friendship. Kalau toxic friendship itu sebenarnya kembali lagi ke persepsi kita ya, karena mungkin ada beberapa orang yang kayak temennya kayak gini nih ke dia, menurut dia ya fine aja, itu nggak merugikan ke dia. Cuman memang kebanyakan orang tuh ketika ada temennya nih, misalnya kayak nyebelin banget nih, kayak dia tuh datang ke lu tuh cuman ada butuhnya doang kayak gitu. Wah, itu bisa aja sering orang ya. itu Banyak bisa sih. langsung merasa kayak ini kayaknya teman gue nih toxic nih kayak gitu, bisa kayak gitu. Berarti dengan begitu ya? Iya, ada beberapa indikator sih yang kayak bikin orang itu ngerasa kayak pertemananku ini udah mulai nggak sehat, mulai beracun lah ya, kan namanya juga toxic friendship gitu. Sebenarnya kalau untuk toxic ini kan apa ya, teman itu hadir di saat kita butuh dia, Iya, benar. hadir di saat kita butuh dukungan dari dia. Kalau misalnya dia bawa dampak yang negatif buat kita, apakah itu bisa disebut teman? Bukan sih. Bukan lah. Iya bukan. Gitu. Tapi menurut kamu itu ya, itu kayak gitu tuh perlu diapain sih orang kayak gitu? Gimana ya? Kalau untuk yang toxic itu, ini kembali lagi ke posisinya ya. Apakah kita ini udah terjebak di dalam toxic friendship itu, atau kita lagi ada di suasana baru nih? Misalnya kita masuk ke lingkungan baru ya kan, kayak mungkin baru masuk SMA, baru masuk kuliah, memilah berarti kan itu. Memilah. Itu baru memilah. Jadi kalau ini opiniku sendiri ya, Opini maksudnya ya. Jadi mungkin ada yang bisa mengikuti atau enggak gitu. Kalau untuk ke lingkungan baru sih kayak lebih ke mengobservasi dulu. Observasi. Kayak nih orang ini nih gimana nih karakternya, maksudnya dari first impression aja itu udah kalau orang yang peka kayak sama act out orang, gerakan orang, gimmick gestur tubuhnya itu bisa langsung kelihatan sih, maksudnya ya ini kembali lagi ya ke opini pribadi gitu. Kemudian kalau untuk observasi lebih ke nanti kan kalau kayak kuliah itu kita berkembang nih, kayak dari semester 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Pasti kan ada yang kayak oke, kita mulai dari kerja kelompok gini akan Lingkungan iya baru. benar. Seperti terseleksi sendiri, kayak nanti misalnya awalnya nih 10 orang nih. Mungkin karena sama-sama dari kota yang sama, dari daerah yang sama. Akhirnya terbangun kayak relasi yang kayak oke, kita senasib nih di sini sebagai seorang mahasiswa misalnya kayak gitu. Cuman ketika kedepannya nanti berkembang, akan ada momen-momen yang kayak wah dia nggak cocok nih ternyata pribadinya sama aku gitu kan. Kayak gimana ya caranya supaya hubunganku sama dia ini tetap bisa berteman, karena yang namanya kalau dalam satu circle yang sama pasti akan ada membutuhkan dong. Saling Pasti membutuhkan. iya benar. Pasti akan saling membutuhkan. Jadi gimana sih biar nggak aku tuh nggak bikin dia sakit hati, ngejauhin dia, tapi dengan cara yang elegan gitu. Ya nggak sih, kayak maksudnya nggak perlu lah kita yang langsung kayak memutus nih persahabatan, memutus pertemanan, dia toksik nih. Jangan sampai loh. Iya benar, kayak dia manfaatin aku terus nih, kayak apa ya, maksudnya dari hal kecil lah, kayak ya apa ya, maksudnya simpelnya kayak lu makan nih,
kayak perasaan gua terus nih yang bayarin lu gitu nggak sih? Kayak terus-terusan kayak gitu. Terus kedepannya kan kita pasti tetap ada kayak entah itu sekelompok ya, misalnya sekelompok terus kita butuh bantuan dia, itu pasti akan ada sih. Jadi kalau menurutku kita bisa memilih kayak kalau seperlunya nih, kayak misalnya kita lagi ya dia butuh kita juga lagi butuh dia. Oke, kita di sini sama-sama nih untuk bisa membangunnya. Tapi mungkin di luar dari situ ya kembali lagi karena pribadiku dan pribadimu itu susah untuk bisa kayak menjalin pertemanan kayak gitu. Ya sudah di situ Iya sih, aja. emang kan setiap orang kan nggak bisa semuanya Iya benar banget. satu frekuensi lah. Iya benar-benar. Akan ada momen di mana lu tuh akan mendapatkan seleksi tersendiri. Cuman itu bukan berarti kayak berarti orang-orang di sekitar gua nih toksik nih, nggak bisa gua jadiin temen. Mungkin itu kembali lagi ke diri lu sendiri kayak apa jangan-jangan gua nih yang toksik gitu nggak sih? Bisa jadi Bisa kan kayak jadi, gitu. kan? Iya bisa jadi kayak gitu. Jadi kan apa perspektif orang berbeda. Benar banget. Jadi selain kita mengklaim orang lain ada beberapa yang kayak dia kayaknya toksik nih gini-gini. Coba kita juga memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana kita nge-treat orang lain kayak dari hal-hal kecil, minta tolong, minta maaf, berterima kasih kayak gitulah. Itu hal-hal kecil yang mungkin sekarang karena gini, kalau friendship itu toxic friendship itu kadang ya ini terjadinya itu di saat lu tuh udah berteman sama temen lu dari kecil, yang kayak udah tahu aib lu, udah tahu kejelekan lu gitu kan. Jadi ketika kita bikin salah atau gimana tuh kayak ya udahlah biarin aja. Karena dibiarkan, nggak diingatkan, lama-lama kayak ngelunjak nih lama-lama ya. Harusnya kita juga dari awal ada pertemanan itu nggak semudah itu loh. Ada komitmen tersendiri, bener gak sih? Yang kayak oke nih kalau misalnya gua salah, lo ingetin gua lah gitu. Kayak dari hal-hal kecil, jangan mentang-mentang kita udah saking akrabnya nih. Kayak ya udah dibiarin, dibiarin gitu aja sih. Cuma kalau menurut gue sih beda sih antara laki-laki dan perempuan itu. Iya, mungkin ada beberapa yang merasakan kayak gitu, cuman kalau kita memilahnya secara kalau cewek nih circle-nya kayak gini, cowok circle gini. Sebenarnya kalau untuk toxic itu kembali lagi ke pribadinya. Ada kok banyak yang cewek nih lebih nyaman nih temenannya sama cowok-cowok. Ya karena satu frekuensi nyambung. Dan di situ mereka sama-sama saling diuntungkan karena kembali lagi ke definisi teman. Untuk apa sih teman itu ada? Untuk ketika kita susah dia ada, dan ketika dia susah juga kita harus ada. Jangan cuman kita terus nih yang lagi susah, teman-teman kita yang datang ya bener kayak gitu. Jadi ketika pertemanan itu dirasa udah nggak aman nih, kayak gini, ibaratnya ketika lo nggak bisa berekspresi di depan temen lo, nggak bisa menjadi diri lo sendiri, itu bisa jadi kayak tanda-tanda bahwa ini nih ciri-ciri mulainya toksik nih. Kayak kamu tuh susah gitu untuk menjadi dirimu sendiri di depan temanmu. Kayak kalau kamu memang begini apa adanya, tapi dia nih terus mengkritik nih tanpa memberikan solusi, bener gak? Bener banget. Kayak cuman lu jelek deh pakai baju itu, lu jelek deh begini-begini. Coba sekali-kali kayak wah kayaknya lu lebih bagus pakai ini deh, kayak dari bahasanya juga di apa ya namanya, diperbaharui lah. Maksudnya kayak bosen gak sih tiap kita pakai ini pakai itu dikomentarin terus kayak gitu. Kita butuh apa ya, maksudnya bahasa yang lebih enak, tapi tetap ini tuh bahasa yang enak untuk dikatakan untuk ke teman kayak gitu sih. Kalau kita mulai ngerasa kayak masuk ke toxic friendship, itu tuh yang pertama yang tadi yang aku sebutin, ketika lu udah nggak bisa jadi diri lu sendiri di depan temen lu. Kayak lu mau bercanda gini aja takut tersinggung, padahal mungkin itu hal yang udah biasa, sebelumnya. Ya kayak lu berjalan di atas cangkang telur, semakin kesini lu semakin hati-hati nih sama dia. Padahal yang namanya temen itu kan ya gimana ya, maksudnya harus saling menguntungkan. Iya, benar. Kalau misalnya ketika kita menjadi diri kita, terus kayak menghadirkan karakter asli kita di depan teman kita aja kita nggak berani, itu harus bisa dicurigai. Terus kayak yang kedua nih, misalnya kayak egoisme itu kan kadang terjadi secara nggak sengaja ya. Kayak dikit-dikit kita mentingin diri kita. Memang itu perlu mementingkan diri kita. Tapi apakah harus seperti itu terus? Karena ya kapan sih kita juga harus bisa mementingkan kepentingan teman kita? Karena kalau nggak kayak gitu, egoisme itu akan terus berkembang, akan terus
hadir di dalam diri kita, kayak masa sih gue harus mentingin temen gue terus gitu kan, gue juga butuh kali mentingin diri gue gitu. Tapi ini apa dengan iya, kita ngomong ya dengan nggak jangan sampai nyakitin dia lah. iya benar. Kalau misalnya kita benar. menolak, misalnya kita diajak kemana gitu kan. Iya, dan kembali lagi itu ke circle-nya kayak tadi, apakah cewek sama cowok sama. Sebenarnya itu kembali lagi ke pribadi. Kayak cowok nih ada juga yang toksik, cewek ada juga yang toksik. Tapi ketika mereka ada di circle yang tepat nih, misalnya kita memilih untuk kayak ya udahlah, gue mau lepas aja nih dari circle kayak gini. Misalnya cowok meskipun satu grupnya sama cowok lagi, kalau dia ngerasa ketika dia nongkrong di situ lebih banyak dia ngerasa rugi nih, kayak mungkin dari omongannya ada yang menyakiti, tapi secara kayak mereka ya udah lu kan udah biasa diginiin gitu kan. Tapi itu nggak disadari, yaitu tadi bisa jadi kayak apa ya, hal kecil yang seharusnya nggak dibiasain kayak gitu sih. Kalau menurut Mbak nih, kan biasanya kan kayak ada yang toksik nih dalam lingkungan, Iya. gitu kan ya. Itu tuh kadang kita kayak ingin menyadarkan itu loh. Itu kan kadang kita susah gitu kan ya, sampai ingin menyampaikan ke dia, tapi kita saya nggak nyampe lah menekankan dia. Itu istilahnya gimana nih? Ya, kalau misalnya punya teman yang toksik gitu ya gimana ya, maksudnya kalau langsung dikatain wah lu toksik nih gitu, marah kan langsung. Jangan lagi. Jangan dong. Apa kita harus perlu nyindirin dia halus atau gimana? Enggak, sebenarnya gini, sindiran itu nggak bisa berlaku ke semua orang. Ada loh orang yang udah disindir begini-begini nggak peka, ada yang kayak gitu. Bener banget sih. Tapi Ya. ada juga yang anaknya itu sadar diri, maksudnya kayak wah kayaknya gue tadi salah deh, aduh sorry ya gini-gini. Maksudnya kan kayak gitu lebih enak ya nggak sih, lebih kayak oh oke, dia menghargai gue sebagai teman dia, meskipun teman akrab banget, kita harus bisa dong jaga perasaan satu sama lain kayak gitu. Kalau untuk gimana ya cara memutus gimana nih biar kita tuh bisa keluar dari bisa ngasih tahu ke dia, bisa ngasih tahu ke ke teman kita yang toksik itu, gimana sih biar lu tuh nggak jadi toksik, biar lu tuh nggak terus-terusan merugikan lingkungan lu sendiri gitu. Itu kembali lagi ke diri lu sendiri, maksudnya misalnya nih circle lu tuh terlalu mengekang lu, misalnya contoh lah ya, ini contoh misalnya lu pengen jadi musisi nih, tapi ternyata teman-teman lu sendiri tuh kayak oh suara lu kan jelek gitu, kayak lu nggak ada bakat di situ men, kayak ya udahlah cari yang lainnya, lu kan masih bisa begini gitu. Bikin menekan kita ya. Iya benar kayak gitu, harusnya kan kayak yang mendukung support gitu lah. benar, mengkritik boleh, tapi ayolah solusinya mana gitu, jangan terus-terusan mengkritik tanpa adanya solusi gitu. Sebenarnya kalau untuk menyadarkannya sih harus kembali lagi ke diri sendiri, itu tadi sih, harus bisa mengerti ke teman kita juga harus bisa ngerti ke kita kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja perbincangan kita dengan salah satu bintang tamu kita. Ya, jangan lupa untuk like and subscribe channel kita dan terus ikuti kelanjutan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.